Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Inilah penyebab mengapa bantuan PKH maupun BPNT menjadi tertunda atau molor pelaksanaannya. Apakah akan molor kembali? Nah, bagi Anda yang ingin mengetahui penyebab molornya pelaksanaan pencairan PKH maupun BPNT, Anda perlu menyimak video ini hingga tuntas. Jangan sampai Anda skip, apalagi hanya membaca thumbnailnya saja. Karena akhir-akhir ini, karena sudah lama menunggu dan tidak sabar menunggu, akhirnya banyak netizen yang berkomentar secara kurang bijak ya. Ada yang mencaci maki, ada yang ya intinya berkomentar kurang pantas. Sehingga bagi Anda yang ingin lebih bijak lagi, Anda harus menonton video ini hingga tuntas, jangan sampai Anda skip ya. Sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada para subscriber dari channel Inspirasi Oktara. Terima kasih atas dukungan Anda karena tentu tanpa dukungan Anda saya tidak bisa lebih bersemangat lagi untuk mengembangkan channel ini lebih baik lagi, dan tentunya dengan dukungan Anda, channel ini diharapkan bisa lebih besar lagi di masa yang datang. Selamat datang dan selamat bergabung bagi pengunjung baru channel Inspirasi Oktara. Anda berada di saluran channel yang tepat karena di channel ini disampaikan langsung oleh saya sebagai pendamping sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oleh karena itu, informasi yang saya berikan di setiap kesempatan video di channel Inspirasi Oktara adalah informasi sesuai dengan bidang pekerjaan saya sebagai pendamping sosial. Oke, langsung saja tanpa perlu berpanjang lebar lagi supaya tidak lama ya. Jadi terkait dengan molornya untuk penjadwalan pencairan bantuan PKH dan juga BPNT di awal-awal tahun 2023. Apakah betul PKH ini pencairannya molor ataupun apa ya? Ya molor atau lebih lama dari biasanya. Karena kita tahu bahwa di setiap tahunnya, di tahun-tahun sebelumnya ini kan penyaluran PKH kalau tidak di awal tahun ya, Januari ya maksimal biasanya di bulan Februari. Tetapi ada yang berbeda di tahun 2023 ini, penyaluran bantuan PKH maupun BPNT ini masih belum terlaksana juga. Nah, yang perlu saya tegaskan bahwa untuk penyaluran PKH maupun BPNT di tahun 2023 ini bukanlah molor ya, tetapi masih dalam tahapnya, istilahnya seperti itu, masih ke dalam periodenya. Jadi untuk PKH ya, karena penyalurannya setiap triwulan sekali, maka untuk tahap 1 PKH untuk tahun 2023 ya dilaksanakan rentang bulan Januari, Februari, dan Maret. Jadi untuk 3 bulan. Sehingga jika kita katakan untuk saat ini penyaluran PKH ini masih belum molor ya, masih belum istilahnya melar dari jadwal biasanya, karena memang kita masih berada di periode penyaluran, yaitu bulan Maret. Sehingga bisa disimpulkan, saya bisa memastikan bahwa untuk penyaluran PKH tahap pertama tahun 2023, ya ini akan dilaksanakan di bulan Maret ini. Mengapa saya bisa meyakinkan Anda seperti itu? Karena memang ketika kita cek beberapa status KPM yang kita dampingi di menu 6NG, dan ini juga sudah dicek oleh akun 6NG yang ada di Dinas Sosial, bahwa untuk KPM yang statusnya akan dicairkan ini ternyata sudah berubah ya untuk penyaluran PKH tahap pertama tahun 2023. Itu artinya saya sangat yakin bahwa sebentar lagi SP2D akan turun dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dan akan disalurkan kepada para penerimanya yaitu KPM. Dan ketika statusnya sudah berubah yaitu tahap 1 ya PKH-nya untuk triwulan pertama tahun 2023, dan ketika kita cek di status keterangannya bahwa untuk saat ini KPM yang berhasil masuk dan berhasil insya Allah itu dipilih oleh Kementerian Sosial, statusnya sedang proses cek untuk rekening. Nah, proses cek rekening ini tentunya membutuhkan waktu karena ketika ini keputusannya cek rekening, maka ini kan hubungannya dengan KKS, hubungannya dengan bank. Dan kita tahu bahwa untuk penyaluran PKH yang terakhir maupun sembako yang terakhir itu dilaksanakan tunai melalui PT Pos Indonesia. Sehingga di awal tahun 2023 ini tentu diadakan lagi pemeriksaan ulang ya terkait dengan keaktifan rekening, apakah rekening sudah sesuai dengan ONSPAN dan yang lain sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi optimis ini tidak molor. Dan mengapa sih pemerintah atau Kementerian Sosial meletakkan penyaluran PKH di periode yang terakhir yaitu di bulan Maret tahun 2023? Oke, alasan yang perlu Anda ketahui yang pertama terkait dengan adanya penyesuaian. Jadi di dalam Kementerian Sosial Republik Indonesia ketika akhir tahun 2022 kemarin ini banyak sekali diluncurkan program baru ya, seperti misalkan bantuan atensi yatim piatu, sembako adaptif, ada juga bantuan pena, ada bantuan RST atau rumah
yang Rumah Sejahtera Terpadu. Lalu juga ada bantuan bansos permakanan untuk lansia 80 tahun ke atas dan juga penyandang disabilitas. Dan masih banyak sekali bantuan baru yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial sebagai pilot project di tahun 2023. Sehingga tentu Kementerian Sosial di akhir tahun hingga awal tahun, ya bahkan hingga di bulan Februari, ini sedang disibukkan dengan adanya pemeriksaan BPK dan adanya uji petik BPK untuk memastikan apakah bantuan sosial yang sudah disalurkan ini sesuai atau tidak, lancar atau tidak. Nah, sehingga BPK juga lebih lama untuk memeriksa keuangan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dan untuk memastikan apakah Kemensos kembali memperoleh predikat WTP atau wajar tanpa pengecualian. Itu. Alasan yang kedua menyebabkan bantuan PKH dan BPNT akan dilaksanakan di bulan Maret atau periode yang terakhir, yaitu adanya pergantian. Jadi adanya proses pergantian dari PLT Linjamsos menjadi Dirjen Linjamsos, yaitu terpilihnya Bapak Ruben Riko sebagai Dirjen ya atau Direktur Jenderal Linjamsos atau Perlindungan Jaminan Sosial yang baru. Nah, dengan kata lain ini sedang ada transisi. Jadi Bapak Ruben Riko tentunya merumuskan kembali bagaimana kebijakan ke depannya terkait dengan bantuan PKH maupun bantuan pangan non tunai atau program sembako, sehingga proses transisi ini membutuhkan waktu tentunya. Yang jelas banyak sekali persiapan yang perlu dilakukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Yang penting ya meskipun terlambat tidak masalah, yang penting maksimal ya, tidak ada yang data mungkin yang tertinggal dan yang lain sebagainya. Harapannya seperti itu, daripada kita terburu-buru menyalurkan tetapi data-data yang disajikan, KPM penerimanya ini kurang maksimal. Jadi seperti itu ya terkait dengan penyebab molornya untuk penyaluran bantuan. Nah, alasan selanjutnya yang paling masuk akal, mengapa sih PKH dan sembako ini akan diletakkan di penyaluran periode terakhir yaitu di bulan Maret. Untuk sembako tentunya ini sudah molor ya dari Januari Februari. Mengapa sih kok langsung akan dilangsungkan ya untuk penyalurannya sekaligus di bulan Maret tahun 2023? Alasan yang paling masuk akal adalah kita khususnya bagi saudara kita ya, bagi kita yang beragama Islam, bagi saudara kita yang Muslim, ini akan memasuki yaitu periode bulan suci Ramadan ya atau bulan puasaan ya, bulan puasa. Nah, biasanya untuk penyaluran bantuan ya, bantuan sosial itu untuk sejak dipimpin oleh Bu Tri Risma hari ini, penyaluran PKH maupun BPNT ini diletakkan di momen-momen tertentu dan untuk saat ini karena bulan Maret ya ini akan memasuki bulan suci Ramadan, maka penyaluran PKM BPNT akan dilimpahkan di bulan Maret dengan alasan agar masyarakat prasejahtera atau masyarakat yang kurang mampu ini memiliki daya beli ya, daya beli agar ekonomi ketika berada di bulan Ramadan ini tetap berputar. Karena kita tahu bahwa saat ini memang kondisi ekonomi kita masih tidak kuat ya, tidak kuat. Jadi masih ya tidak terlalu stabil karena dampak adanya penyesuaian harga, kenaikan bahan bakar minyak, bahan pokok pangan, apalagi kita baru saja menghadapi gelombang yang besar yaitu pandemi. Nah, untuk itu disalurkannya PKH maupun BPNT di bulan Maret ini sangat tepat sekali karena memang untuk membantu ya untuk mendorong daya beli masyarakat terutama masyarakat prasejahtera agar ekonomi berputar di situ. Oke, itu beberapa alasan yang sangat kuat. Nah, tetap yakin dan tetap berdoa semoga meskipun tanggalnya masih belum ditetapkan, tapi saya yakin penyaluran akan segera dilaksanakan di bulan Maret ini karena status KPM sudah berubah dan insya Allah untuk SP2D-nya akan turun sebentar lagi. Dan kita doakan semoga proses baik itu pengecekan rekening, proses penyaluran, dan lain sebagainya ini kita doakan semoga lancar sehingga bantuan PK maupun BPNT segera diterima oleh KPM. Oke, demikian informasi yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat. Terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi di masa yang datang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.